Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya maupun healthies dimanapun kalian berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui siaran Radio Kesehatan di websitenya di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun di aplikasinya. Sobat Sehat, polusi udara yang terjadi di beberapa kota di Indonesia saat ini tengah dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti apa sebetulnya dampak dari polusi udara pada kesehatan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya? Serta bagaimana dengan salah satu polusi udara yang kerap ditemukan di sekitar kita, yakni adanya asap rokok yang juga tentu berdampak pada kesehatan. Sore ini kita akan bahas topik menarik, yakni kenali double kill, polusi dan asap rokok, tentunya bersama kedua pakar kita, ada Dr. Reisa Broto Asmoro, pemerhati kesehatan, serta Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru, konsultan, selaku Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara. Selamat sore, Dr. Reisa, Profesor Agus. Selamat Selamat sore, sore, sobat sehat semuanya, Prof. selamat sore sahabat sehat semua. Oke, gimana kabarnya nih Prof. Agus maupun Dokter Raisa hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak Alhamdulillah. juga sehat ya. Amin. Ya, semoga betul sekali kata Dokter Raisa, semoga yang di rumah juga sehat meskipun polusinya ini sudah mulai gitu. Baik Sobat Sehat, Talkshow sore ini dapat disimak juga melalui live Instagram @Kementerian Kesehatan maupun streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Bagi Sobat Sehat ataupun healthies yang ingin bergabung bertanya seputar topiknya, bisa menulis di kolom komentar maupun langsung SMS atau WA di nomor 0821 3636 2018. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya ingin ngobrol dulu nih dengan Prof. Agus. Ya, oke, Prof. siap. Agus. Oke, Prof, ini kan belakangan kita sering dengar bahwasanya masalah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya maupun beberapa kota tuh sangat-sangat cukup memprihatinkan kita bisa bilang. Tapi sebetulnya Dok ataupun Prof, sebetulnya udara yang sehat dan tidak berpolusi itu seperti apa? Serta jika kita berbicara tentang polusi nih, dampaknya terhadap kesehatan itu seperti apa, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau kita bicara udara yang sehat itu adalah udara yang tidak mengandung polutan melebihi standar ambang baku yang sudah ditetapkan. Ya, jadi sebenarnya polutan itu ada di luar ruangan, khususnya yang paling banyak dan nilainya bervariasi. Kalau masih di bawah nilai ambang batas, ya itu masih dikatakan sehat. Nah, kalau tidak sehat, bila sudah melebihi batas yang sudah ditentukan oleh organisasi seperti WHO ya. Bahan-bahan polutan itu contohnya adalah gas seperti eh, SO2, kemudian nitrit oksid, kemudian ozon, karbon monoksida itu berbentuk gas, dan yang berbentuk partikel yang disebut sebagai particulate matter. Masing-masing punya nilai standar yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau PM ya seperti PM2,5 ini nilai 24 jamnya standarnya adalah 15 mikrogram dalam 24 jam per meter kubik. Kemudian ozon itu dalam 24 jam itu kita bisa lihat 100 mikrogram per meter kubik. Kemudian nitrit oksid itu 25 mikrogram per meter kubik ya. Kemudian SO2 itu 50 mikrogram per meter kubik dan CO itu 4 mikrogram per meter kubik. Jadi setiap parameter gas itu ada nilai ambang baku standar yang sudah ditetapkan secara internasional. Kalau dia masih di bawahnya kita anggap sebagai kualitas udara yang masih sehat. Kalau lebih dari itu dikatakan sudah tidak sehat. Nah, tidak sehat sendiri ada ambangnya lagi. Tidak sehat, berbahaya, dan sangat berbahaya. Ya, tentu ini ada parameter angka-angkanya lagi. Itu kalau kita bicara secara data-data dari angka ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat secara sederhana, kalau kita ngelihat udara kita di sekitar kita ya, katakan sehat itu seperti apa? Kita bisa melakukan berdasarkan visual scale ya, berdasarkan pandangan mata kita ya. Kalau kita bisa melihat dalam jangka 1 kilometer, udara itu masih kita bisa lihat bentuk gedung, bangunan, area-area yang jauh
secara bersih, clear, itu sebenarnya masih sehat. Tapi kalau sudah dari jauh itu buram, nggak terlalu kelihatan dalam jangkauan 1 kilometer, pasti itu udah termasuk kategori terpolusi dan tidak sehat. Itu secara sederhana saja. Kalau kita bicara dampaknya, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kalau muncul kita terhirup gas-gas maupun partikel itu dalam beberapa hari, beberapa jam sampai beberapa hari. Sebagian besar komponennya bersifat iritan yang menyebabkan iritasi pada mukosa, ya, seperti mata itu menjadi merah biasanya. Kemudian perih berair, hidung itu bisa terhirup sehingga hidung kita menjadi bersin-bersin berair. Sampai ke tenggorokan kalau terhirup menjadi batuk-batuk, sakit tenggorokan, kadang berdahak. Nah, ini kalau berlanjut, efek akutnya bisa menimbulkan yang disebut sebagai ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Kenapa bisa terjadi? Karena iritan baik gas maupun partikel itu akan merusak sistem kekebalan saluran nafas dan sel-sel imunitas. Akibatnya turun sehingga partikel polutan yang juga mengandung biologik polutan seperti virus maupun bakteri akan mudah tumbuh berkembang di saluran nafas sehingga terjadi infeksi yang disebut sebagai ISPA. Jangka pendek lainnya adalah orang-orang yang sudah punya penyakit seperti asma, PPOK itu sering kunjungan ke rumah sakit. Itu dampak pendek yang muncul. Kita punya data di persahabatan tahun 2019. Ketika kadar polutan PM10-nya naik, ozonnya naik, ternyata serangan asma yang datang ke IGD juga meningkat secara signifikan. Jadi secara akut seperti itu. Nah, terakhir adalah jangka panjang. Bisakah penyakit-penyakit itu muncul dalam jangka panjang? Bisa. Kalau kena polutan itu secara terus-menerus, berbulan-bulan, bertahun-tahun, timbul penyakit seperti asma sebelumnya nggak punya, PPOK sebelumnya nggak punya jadi PPOK. Kemudian terjadi kanker ya, seperti kanker paru bisa muncul. Bahkan risiko jantung, stroke, gangguan kognitif, sampai stunting dan gangguan pada pertumbuhan janin pada ibu hamil itu bisa terjadi. Ini secara garis besar seperti itu, Mbak. Oke, lalu dok saya penasaran nih, untuk sekarang kondisi saat ini itu sudah bisa digolongkan sebagai polusi yang tidak baik atau belum ya? Ya, kalau lihat parameter yang ada dalam pemantauan kualitas udara baik dari pihak pemerintah maupun swasta itu masuknya sudah tidak sehat ya kategorinya kuning, minimal kuning. Bahkan beberapa beberapa kali masuk kategori merah. Kalau merah itu sudah berbahaya ya. Kalau hitam sangat berbahaya. Nah, sebagian besar sudah tidak sehat kalau menurut kategori indikator angka-angka yang ada. Jadi baik dari parameter dari kementerian maupun dari swasta yang juga banyak di aplikasi-aplikasi kategorinya tidak sehat. Tetapi kadar polutan itu tiap hari berfluktuasi ya. Oke. Pada beberapa kasus mungkin antara pagi sampai sore siang juga bisa berbeda-beda. Seperti kita lihat mungkin pada saat weekend kadang-kadang bisa jadi hijau menjadi sehat itu bisa saja. Karena kan itu kadar polutan itu bergerak dan berfluktuasi tiap hari. Demikian, Pak. Oke, penjelasannya sangat lengkap sekali ya, Prof. Bagus banget dan kita sebagai orang awam mungkin bisa lebih waspada dan juga lebih tenang nih dengan mengetahui fakta-fakta tersebut. Nah, saya ingin berpindah ke Dokter Aisyah sekarang. Dokter, kemarin selain polusi udara yang memang berdampak pada kesehatan kita, salah satu polusi yang bisa karena asap itu salah satunya asap rokok ya dokter yang sering banget kita temukan di sekitar kita. Itu wajar banget kayaknya kalau di Indonesia gitu. Seperti yang disampaikan nih ada komentar di Instagram Kemenkes dari @Surya Uno. Salam sejahtera untuk kita semua untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di Jakarta akhir ini, yaitu kabut polusi udara yang tebal. Mungkin hal sepele, konsumen perokok yang di bawah umur, dalam hal ini anak-anak yang masih sekolah dan memakai seragam sekolah, apa tidak sebaiknya ditindak? Karena banyak perokok yang di bawah umur sering terlihat di pinggir jalan. Terima kasih. Nah, dari komentar tersebut, dokter, mungkin pandangan dari dokter Raisa sendiri dengan akan masih banyaknya perokok usia dini nih dan dampaknya pada kesehatan bagaimana, Dok? Iya, terima kasih Mbak Yure. Tadi saya menyimak Prof. Agus tadi ya, mengenai polusi yang kita takut banget mau hirup gitu kan. Benar. Karena tadi bisa mengiritasi, berbahaya bagi kesehatan. Nah, tampaknya kita udah jelas-jelas tahu bahwa rokok itu mengandung itu semua. Jadi udah jelas-jelas tertulis nih ada kemasannya kan biasanya dicetak ya, ada public health warning di situ.
merokok ini bahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan kanker dari mulut, paru, tenggorokan, dan lain sebagainya. Kok ya jelas-jelas dihirup? Karena kita dengan adanya polusi udara yang di sekitar kita aja, kita udah takut gitu ya, udah kewalahan, udah banyak yang jatuh sakit. Nah, janganlah sampai malah sengaja gitu ya memasukkan si bahan-bahan yang mengandung polusi itu tadi, yang mengandung polutan itu tadi, bahan-bahan yang mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Jadi ya miris sekali, apalagi kalau sampai sekarang ini ada remaja, apalagi anak-anak nih mulai ikut-ikutan merokok. Biasanya kan aduh dianggap keren-kerenan, meniru ada yang di lingkungannya seperti itu, dianggap itu menarik gitu ya karena penasarannya. Itu miris sekali. Karena itu persepsi yang seharusnya tidak terjadi. Kita tahu di dalam rokok itu sendiri kan ada zat nikotin gitu ya yang kalau misalnya dihirup masuk nih melalui rokok ke dalam tubuh kita, masuk ke otak, mencetuskan dopamin, itu bikin rasa nyaman. Tapi ingat, bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan. Akhirnya kita akan ketergantungan nih sama rokok itu. Jadi ya meskipun kita tahu nih udah jelas-jelas di kemasannya ditulis nggak baik untuk kesehatan segala macam, akhirnya kebutuhan. Mau nggak mau nyari lagi, nyari lagi. Nah bahayanya kalau dimulai di usia remaja, bayangkan nanti akumulasinya sampai lanjut usianya nanti seperti apa. Dan ya jangan sampai, makanya kita harus jaga-jaga ya. Mulai mengingatkan yang ada di sekitar kita, gimana caranya jangan sampai ikut-ikutan merokok. Yang punya kebiasaan merokok, ya bisa diperbaiki gitu ya. Usahakan dialihkan menjadi hal-hal yang lebih positif. Dan sayang juga kan uangnya sebenarnya ini benar-benar kalau istilahnya literally bakar uang tuh ya bakar uang melalui rokok Iya gitu. benar. Ngapain dibakar uangnya ya? Mendingan untuk ditabung, kita bisa healing, kita bisa traveling misalnya. Jadi ya em, tampaknya kesadaran untuk mengizinkan anak-anak untuk membeli rokok gitu ya, itu sudah harus diantisipasi ya. Jadi ya mulai dari lingkungan sekitarnya, keluarganya, orang tuanya, sekolahnya, warungnya, tokonya itu mulai melarang adanya pembelian rokok untuk anak-anak. Mungkin Prof. Agus kalau mau menambahkan. Ya, betul sekali kata Dr. Raisa ya. Rokok itu kalau dibakar, Hmm. asap yang keluar itu sama seperti polutan. Bahkan Oke. menurut data yang ada, asap rokok itu adalah sumber polutan dalam ruangan atau indoor pollution terbanyak, nomor Oh, satu. Kalau di luar, outdoor itu dari transportasi, dari industri dan domestic product ya. Tapi kalau indoor nomor satu adalah asap rokok sekunder, khususnya orang-orang yang keluarganya ada yang merokok, hmm. yang kita kena paparan. Berarti asap rokok sekunder ini adalah polutan dalam ruangan yang paling banyak, khususnya di Indonesia. Oke, wah ternyata memang rokok ini sangat berbahaya ya. Dan lucunya adalah ketika para netizen ini sangat concern akan polusi udara, tapi ketika kita mengarahkan ke larangan merokok, mereka malah ya tidak terlalu menggubrisnya itu. Padahal pencetusnya juga salah satunya asap Ya, rokok gitu. benar, benar, benar. Nah, Ya dokter, itu yang memang betul-betul tidak disadari para perokok. Kalau dia menghirup asap rokok itu sebenarnya dia menghirup polutan yang nah, langsung bahkan pada mulutnya sendiri ya. Ada riset yang menarik di Afrika Selatan ya. Tahun berapa aku lupa pernah saya baca ya. Hmm. Kalau asap knalpot itu mengeluarkan produk karbon monoksida itu sekitar 60 ppm. Nah, kemudian riset di persahabatan kita bahwa perokok aktif yang menghirup 50 dua bungkus lah, 20 bungkus rokok sehari, itu yang keluar dari mulutnya kadar karbon monoksidanya itu 50 ppm. wah, Jadi kita bisa bayangkan kalau orang yang merokok 2 bungkus sehari, mulutnya keluar CO 50 ppm itu seperti asap knalpot motor yang keluarnya 60 ppm, nggak jauh beda. Oh, aduh. wow. Wah, ini fakta yang harus diketahui sih, Ya, apalagi untuk perokok biar tahu. Nah, ini nih sama kayak asap knalpot. Ini bahaya tapi tapi nggak banget. disadari itu sama perokok bahwa dia justru membahayakan orang. Nah, Iya. itu. Oke, saya kembali ke Dokter Raisa nih. Dokter, kemarin kita sempat juga mendengar ada yang istilah
first smoke, kemudian second smoke, dan third smoke. Nah, itu tuh sebenarnya apa, Dok? Mungkin ada beberapa sobat sehat nih yang belum tahu istilah tersebut tuh apa gitu. Iya, tadi seperti yang sudah di mention tadi ya sama Prof. Agus tadi sedikit, bahwa mungkin banyak yang belum paham istilahnya ya. Jadi Ya. kalau orang yang perokok aktif itu istilahnya adalah first smoker. Jadi dia yang merokok gitu ya. Oh. Sedangkan perokok pasifnya itu adalah perokok yang kedua atau pasif kedua atau second hand smoke. Artinya ini adalah orang-orang yang di sekitarnya nih dari si perokok aktifnya. Jadi selain si orang yang lagi merokok, orang sekitarnya yang ada di situ juga ikut menghirup ya secara langsung nih asap rokok dari si orang yang lagi merokok atau perokok aktifnya. Nah, terus ada lagi istilah yang perokok pasif ketiga atau third hand smoke. Jadi ini orang-orang yang terpapar residu dari asap rokoknya. Misalnya dari mana? Dari yang menempel di benda-benda atau barang, mulai dari misalnya bajunya orang perokoknya, atau dari dinding, dari kursinya, sofanya, gitu ya, dari karpet. Jadi meskipun orang yang merokok itu udah nggak ada di tempat itu, tapi residu dari rokok itu bisa nempel di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ruangan bekas orang perokok, bisa aja kita tetap terpapar oleh residunya. Makanya ini yang harus hati-hati itu tadi, karena ini kalau orang merokok satu di rumah, tetap resikonya tuh dampaknya bisa pada anggota keluarganya. Terutama kalau misalnya di keluarganya tuh lagi ada ibu hamil, lagi ada anak-anak kecil. Nah, artinya mereka juga jadi bisa menghirup atau terdampak dari asap rokok si yang merokok itu, gitu, dari benda-benda di sekitarnya. Yang pasti kan akan mengganggu akhirnya tumbuh kembang dan kesehatan dari anggota keluarganya. Kalau di kemasan rokoknya tuh juga biasanya kan tertulis dengan jelas gitu ya, bisa mengganggu tumbuh kembang anak, bisa mengakibatkan gangguan janin pada ibu hamil, ya tentunya itu juga bisa pengaruh ke semua di anggota keluarganya. Anaknya bisa beresiko terinfeksi, baik penyakit paru, pneumonia atau penyakit lainnya. Gitu mungkin. Prof. Agus juga mau menambahkan lagi. Oke, Wah, gimana, Prof? datanya kita punya data itu Dokter Aisyah bahwa di persahabatan kita lakukan riset anak-anak yang tinggal di orang tua yang merokok, ya artinya dia menghirup second hand smoke, Hmm. itu ternyata mengalami keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan jauh lebih sering dibanding yang orang tuanya tidak merokok. Jadi ini sudah fakta bahwa second hand smoke atau asap rokok sekunder sebagai polutan dalam rumah itu menimbulkan keluhan-keluhan pernapasan pada anak-anak. Dan kita juga punya data bahwa merokok pada ibu hamil, baik perokok aktif maupun pasif, ternyata berdampak pada kehamilannya. Oh. Oh. Kita lakukan riset pada ibu-ibu hamil yang lahir, kemudian kita ukur berat badan bayi, panjang lahir, berat plasenta ya. Ternyata ya kalau ibunya merokok atau kena perokok pasif, janin yang lahir itu lebih pendek dan juga lebih ringan dibanding yang orang tuanya, dibanding ibu yang tidak merokok ataupun ibu yang tidak terpapar perokok pasif. Nah, itu sebuah fakta. Jadi kita di persahabatan punya data-data seperti itu sebagai bukti bahwa bukan sekedar mitos gitu loh. Wah, ternyata dampaknya besar banget ya meskipun second hand dan third hand yang mana tidak merokok secara langsung gitu. Nah, yang menjadi menarik ketika kita membahas mengenai dampaknya yang salah satunya disebutkan oleh Prof. Agus tadi ada ISPA, kemudian penyakit pernafasan lain. Nah, dokter, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah kapan atau bagaimana kita bisa membedakan antara batuk ini tuh karena virus dan batuk pilek ini karena polusi udara atau karena rokok gitu, Dok. Karena Oke. mungkin agak bingung nih, Dok, gitu. Ya, biasanya kalau dampak pertama dari polutan baik indoor maupun outdoor, kalau terhirup yang pertama akan muncul iritasi ya. Iritasi gejalanya ringan mulai dari berair hidung, sakit tenggorokan, batuk-batuk, bahkan berdahak. Nah, kapan terjadi ISPA adalah bila disertai dengan tanda-tanda infeksi pada anak atau orang tersebut ya. Tanda infeksi itu apa? Misalnya disertai dengan gejala meriang atau demam, itu sudah ada infeksi. Yang kedua, dahaknya sudah berubah, misalnya jadi kental, kehijauan atau kekuningan ya. Kemudian ketiga ada systemic symptom ya, gejala sistemik lainnya. Misalnya kok badan saya terasa nyeri-nyeri otot, nyeri sendi ya,
lemas, itu gejala sistemik. Itu beberapa tanda bahwa batuk, sakit tenggorokan, hidung berair Anda ini bukan sekedar iritasi, tapi sebagai bukti tidak terjadi infeksi virus maupun bakteri. Jadi segeralah ke dokter sebelum terlambat gitu. Oke, itu tadi Sobat Sehat maupun Healthy sudah disebutkan nih perbedaan antara keduanya. Nah, dokter, untuk mengantisipasi hal tersebut bisa terjadi, khususnya mungkin bagi para bayi balita yang kita kadang sulit ya untuk ininya gitu. Itu bagaimana, Dok? Apakah ada langkah antisipasinya? Ya, ada langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mencegah dampak polusi ya, khususnya ISPA ya. Eh, yang pertama adalah sering-sering memantau kualitas udara. Karena kalau kita ingin beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah atau di luar kantor, pastikan udara di luar tuh sehat. Itu Oke. nomor satu ya. Bisa lewat aplikasi, website ya, atau berita, oh lagi nggak bagus sana. Hindari daerah-daerah itu. Yang kedua adalah kalau kita memang harus keluar dan daerahnya polusi ya wajib pakai masker. Kalau kita misalnya jalan kaki atau naik sepeda atau naik sepeda motor, wajib pakai masker, terutama masker yang bisa memfiltrasi partikulat meter PM2,5 di atas 90% paling ideal. Atau kalau kita mau pakai kendaraan, ya kendaraan tertutup pakai air conditioner, terus tidak boleh buka jendela, itu penting. Nah, kalau untuk indoor pollution, pastikan kualitas udara itu bagus dan tutup jendelanya di rumah ketika polusinya tidak bagus. Yang ketiga adalah kita harus menjaga kualitas indoor dalam ruangan kita. Kalau tadi nomor satu memantau, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga memantau kualitas udara di dalam ruangan. Karena hampir sebagian besar hidup kita di dalam ruangan. Pastikan kualitas udara kita di dalam ruangan itu bagus sesuai dengan kriteria internasional tadi, sehat lah dikatakan ya. Kemudian yang berikutnya tentu harus melakukan eh, menjaga stamina tubuh kita untuk tetap sehat. Oke. Ya, harus dilakukan pola hidup sehat yang bersih, makan cukup, bergizi, minum cukup, ya, tidur cukup, jangan ngerokok, jangan minum alkohol itu tujuannya untuk menjaga stamina kita supaya bagus imunitasnya sehingga resiko infeksi itu jadi rendah. Dan yang terakhir tentu dengan polutan ini kita harus melakukan early detection ya, deteksi dini. Kalau kita mulai muncul gejala-gejala lagi musim polusi kayak begini harus segera dipikirkan apakah ini karena dampak polusi, konsultasi sama tenaga kesehatan. Karena kalau deteksi dini lebih dini kita berobat, hasil terapinya lebih bagus daripada telat. Kalau telat biasanya lebih sulit untuk diatasi. Mungkin demikian ada beberapa langkahnya. Oke, nah itu tadi Sobat Sehat dan Healthus mungkin bisa dicatat ya, di recall kembali nih apa yang sudah disampaikan Prof. Agus, karena ini sangat berguna banget apalagi bagi Sobat Sehat maupun Healthis yang tinggal di area Jabodetabek yang mana kualitas udaranya beberapa waktu terakhir ini cukup ya sangat 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 mengkhawatirkan. Seperti itu. Nah, Prof. Agus, ini kalau upaya dari Kemenkes sendiri sebagai pencegahan dampak dari polusi udara nih apa ya, Prof? Walaupun nih kita tahu bahwasanya ini tentu harus kerjasama lintas sektor sekaligus Ya, peran aktif dari masyarakat. Kementerian Kesehatan sudah membentuk Komite Penanggulangan Respirasi dan Dampak Polusi Udara dan Bapak Menteri Kesehatan sendiri sudah melakukan beberapa saran yang diberikan pada saat rapat terbatas dengan Presiden. Ada empat yang disarankan. Yang pertama adalah deteksi, yaitu pemantauan kualitas udara harian, bulanan, dan tahunan secara berkala tentunya untuk melihat kualitas udara luar ruangan dan termasuk dalam ruangan, terutama di vaskes. Yang kedua, surveillance pencegahan dan deteksi dini kepada kelompok-kelompok yang berisiko terdampak polusi udara. Yang kedua adalah penurunan risiko kesehatan, yaitu melakukan early warning system. Nah, sekarang lagi akan disiapkan bagaimana early warning system ini akan dijalankan di kota-kota yang berpolusi ya, sehingga ada penyiaran secara berkala ketika polusi apa yang harus Anda lakukan, kemudian nanti ada aplikasi itu akan terkait dengan satu sehat ya yang akan dikerjakan. Kemudian upaya promosi kesehatan, melakukan rekomendasi pencegahan ataupun pembatasan aktivitas luar ruangan terutama terkait dengan kualitas udara tersebut dan secara digital nanti terkoneksi juga dengan satu sehatnya. Nah, kemudian yang ketiga ini lebih ke arah non kesehatan, bahwa Oke. upaya pengendalian emisi termasuk debu.
akibat polutan partikulat itu harus dilakukan oleh kementerian terkait. Apakah itu emisi industri, emisi kendaraan, dan juga pembakaran domestik ini harus dikendalikan. Karena sumber polutan itu lebih penting dikurangi supaya kita nggak perlu mengobati banyak yang sakit. Kalau dikurangi polutannya, nah ini domainnya bukan dari domain kementerian ya, tapi kesehatan, tapi kementerian lainnya. Dan terakhir adalah adaptasi. Ya, adaptasi adalah pelayanan kesehatan terkait dengan penyakit akibat polusi. Jadi pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan tentunya sudah berkoordinasi dengan vaskes-vaskes mulai dari puskes sampai rumah sakit bahwa penyakit-penyakit terkait dengan polusi khususnya respirasi ya seperti asma, PPOK, ISPA, bronkitis atau non respirasi seperti jantung, stroke dan penyakit lainnya itu harus siap untuk bisa ditangani di vaskes-vaskes tersebut dan sistem rujukannya juga harus berjalan. Dan dalam advokasi ini ada satu hal yang kita siapkan dan itu ada dalam tugas dari Komite Pengendalian Respirasi dan Dampak Polusi adalah mengenai riset. Riset-riset harus kita berbanyak karena banyak sekali riset itu datangnya dari luar negeri. Kita harus berbasis pakai data dalam negeri. Sebenarnya dari RSUP Persahabatan sendiri sudah sering melakukan riset itu sejak 10 tahun terakhir. Oleh karena itu kita sering bisa memberikan data kepada kementerian dari persahabatan mulai kaitannya polusi ini dengan ISPA, polusi ini dengan kanker paru, dengan asma, dengan PPOK, dengan penurunan fungsi paru, indoor pollution yang tadi saya sampaikan terhadap ibu hamil, terhadap anak-anak. Kita punya data riset, tapi tentu riset ini harus lebih banyak lagi. Lebih banyak tempat supaya kita bisa memberikan fakta yang ada di Indonesia sehingga ada awareness. Ya, awareness dari masyarakat itu sendiri juga awareness dari pemangku kebijakan secara keseluruhan. Demikian. Baik, itu tadi upaya dari pemerintah yang terus dilakukan untuk upaya pencegahan dampak maupun terjadinya solusi ya. Jadi memang kerjasama berbagai sektor. Karena kalau Kementerian Kesehatan saja ya kurang gitu. Jadi harus lintas sektor kerjasamanya. Dan yang menjadi menarik tadi kita juga membahas mengenai polusi asap rokok nih. Nah, mungkin dari Dokter Reise adakah tips dari dokter agar para perokok ini bisa berhenti merokok untuk kesehatan diri serta tentunya kesehatan lingkungan sekitarnya? Oke, ini dari Kemenkes juga sudah dibuat nih 8 tips Oke. untuk berhenti merokok. Jadi yang pertama adanya bulatkan tekad, kuatkan niat. Misalnya ingin melindungi keluarga alasannya dari paparan asap rokok atau ingin menabung gitu untuk satu tujuan tertentu untuk healing gitu kan. Jadi ya harus menabung, jadi kuatkan niat jangan. Terus yang kedua berhenti merokok seketika karena ini metode yang paling tinggi tingkat keberhasilannya. Jadi ya memang harus melakukan pemberhentian rokok supaya tubuh dan pikirannya jadi benar-benar terbiasa. Ya. Terus yang ketiga kenali waktu dan situasi paling sering merokok. Misalnya kapan sih nyari rokok habis makan kah atau ketika lagi ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman. Nah ini coba alihkan dari kebiasaan tersebut dengan melakukan kegiatan yang lain. Terus tunda waktu merokok. Kalau misalnya merokok pagi hari, ya coba nanti siang, siang. Begitu siang, coba besok gitu misalnya. Jadi selalu ada alasan. Kemudian yang kelima adalah berolahraga dengan teratur ya. Ini tentunya untuk membantu tubuh juga lebih sehat, kemudian mendapatkan eh, endorfin gitu, kesenangan yang lain supaya terhindar dari stres, pikirannya fresh juga, badannya juga lebih sehat dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang keenam minta dukungan keluarga dan kerabat. Tentunya dari lingkungan harus support ya. Jadi ya kalau lingkungannya toksik ya jauh-jauh aja ya. Lingkungannya yang positif-positif aja. Kemudian yang tujuh konsultasi dengan dokter kalau memang perlu bantuan untuk menghadapi gejala putus nikotin. Karena pada beberapa orang sudah sangat ketergantungan nih terhadap nikotin, jadi sampai harus memerlukan bantuan pengobatan. Terus yang terakhir nih, ini sebenarnya Kemenkes juga sudah mempunyai hotline untuk berhenti merokok, namanya quitline.ina. Jadi kalau buat yang pengen langsung konsultasi, telepon aja ke 0800 177 6565. Di sini free call service, jadi situ bisa dapat segala macam yang diperlukan nih akses untuk konsultasi secara online. Oke, itu tadi tips dan triknya nih agar bisa berhenti merokok dan tidak mencemari lingkungan pun juga mencemari kesehatan diri sendiri ya. Iya betul, Mbak Yure. Oke.
Nah, dokter, karena kita sudah memasuki pukul 4, sayangnya kita tidak bisa membacakan banyak pertanyaan dari teman-teman dan sobat sehat nih. Mungkin bisa disampaikan saja dari pertama dulu, Prof. Agus, pesan sehat mengenai topik kita hari ini. Ya, kita dalam menghadapi polusi udara ini ada gerakan 5M yang sekarang sedang kita galakkan ya oleh Komite Pengendalian Respirasi dan Dampak Polusi yang tadi disampaikan. Yang pertama, memantau kualitas udara secara berkala untuk beraktivitas. Yang kedua, memakai masker apabila beraktivitas di luar ruangan ketika polutannya tidak sehat. Yang ketiga, menghindari polutan, baik itu polutan di dalam di luar ruangan seperti asap kendaraan, industri, dan juga di dalam ruangan asap rokok yang kita bahas pada. Yang keempat adalah kita harus menjaga stamina tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak resiko polutan itu muncul. Yang kelima adalah memantau kualitas udara dalam ruangan untuk memastikan tetap sehat. Dan yang plus 1S, segera periksa ke dokter atau vaskes apabila muncul keluhan-keluhan terkait dengan dampak polusi udara tersebut terhadap kesehatan Anda. Demikian, Mbak. Baik, semoga dapat meningkatkan awareness dari masyarakat ya tentunya, Profesor. Nah, berikutnya mungkin Dokter Reisa bisa disampaikan pesan sehatnya untuk sobat sehat semuanya. Oke, Sobat Sehat, Natiers. Maka dengan adanya kesimpulan 5M tadi ya dari Prof. Agus, kita laksanakan dan bisa ditambahin satu nih, yakni berhentilah untuk merokok ya. Karena kita udah tahu ya tadi ada bahayanya dari paparan rokok nih. Dan ini juga memperburuk kondisi polusi, gak cuma polusi udara, tapi juga polusi yang ada dalam ruangan itu sendiri yang bahaya untuk kesehatan kita. Terus protokol kesehatan kan kita sebenarnya sudah biasa ya di masa pandemi seperti dulu. Kita juga sudah tahu ternyata manfaat masker sedemikian rupa nih. Maka sekarang kalau kita sudah belajar cara menggunakan masker, udah nyaman waktu itu ya pakai masker, mulai kita biasakan lagi kalau untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa kalau misalnya sakit, segera konsultasi dan hindari untuk beraktivitas di luar ruangan untuk memperburuk kondisi tubuh kita ya. Tetap jaga kesehatan, makan gizi seimbang, kelola stres, istirahat yang cukup, aktivitas fisik 30 menit sehari. Pokoknya lakukan gaya hidup sehat untuk semuanya supaya kita tetap terus sehat. Amin. Amin. Oke, luar biasa sekali pesan sehat dari Prof. Agus dan juga Dr. Reisa hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf untuk sobat sehat semuanya maupun healthies yang pertanyaannya belum sempat dibacakan karena waktu kita terbatas banget. Tapi mungkin bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Nanti akan di-share untuk video rekaman kali ini. Ngobrol-ngobrol kita dengan Prof. Agus dan Dr. Reisa. Bisa ditanyakan di sana dan mungkin nanti dari Kemenkes bisa membantu dijawab pertanyaannya gitu. Demikian tadi perbincangan kita mengenai topik kali ini yang sangat menarik, yakni kenali double kill, polusi dan asap rokok. Bersama kedua narasumber kita yaitu Dr. Reisa Brotoasmoro selaku pemerhati kesehatan serta Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan selaku Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara. Terima kasih Dr. Reisa, Prof. Agus, waktunya hari ini. Terima kasih, Mbak. Sore, Dr. Reisa. Semoga Ya, sehat selalu. salam untuk sobat sehat semuanya. Baik, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan bisa kembali beraktivitas. Dan untuk informasi kesehatan, sobat sehat dapat diakses di kemkes.go.id maupun sosial media ataupun Twitter dari @kemenkesri. Halo Kemenkes di 15567 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih buat sobat sehat yang selalu bergabung melalui Radio Kesehatan ataupun melalui live Instagram Kemenkes RI. Saatnya saya Yure Aurelia dan juga Dr. Reisa dan tentunya Prof. Agus serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.